Halo, selamat sore, selamat jelang malam. Sekarang udah hampir jam 7. Jangan lupa, malam ini semifinal Piala Asia 2004 antara Korea Selatan dan Jordanian. Nah, kita akan bahas sedikit capres, debat capres yang terakhir. Habis itu, oke. Kita lupakan capres karena udah berlalu. Kita senang-senang, kita lihat Piala Asia 2004 aja ya. Setelah Indonesia tersingkir di kalangan Australia juga akhirnya kalah juga dengan Korea Selatan. Sekarang Korea Selatan menghadapi Jordania. Nah, ini part yang seru banget nih. Jadi kalau Korea kalah sama Jordan, lalu Iran sama Qatar, siapapun menang, akan terjadi All Arab Countries Final untuk Piala Asia. Dan ini record ya, karena sebelumnya Piala Asia tuh didominasi oleh Jepang, Korea Selatan. Tapi ini 3 negara Arab, sebenarnya Iran bukan Arab ya, dia Persia, tapi oke lah kita bilang Arab. 3 negara Arab di semifinal, berarti apa? Berarti perkembangan sepak bola di eh, negeri Arab tuh udah sangat maju ya. Buktinya Australia kesingkir, Jepang juga kesingkir. Nah, kalau kita lihat pelatih masing-masing negara, itu negara-negara Arab sekarang tidak tanggung-tanggung ya, mereka mendatangkan pelatih-pelatih dari Eropa. Nah, sebenarnya Indonesia bisa ikuti lah ya. Sebenarnya Sintayong juga bagus, hanya mungkin kurang greget ya, karena biar bagaimana dia mungkin jam terbangnya masih kalah lah dengan pelatih-pelatih Eropa. Jadi mungkin kedepannya setelah kontrak Sintayong habis di bulan Juni atau Juli lah tahun ini, Pak Erick Thohir sebagai menimbang lagi. Lebih baik kita mendatangkan pelatih yang mumpuni, yang kaya pengalaman. Namun juga untuk pemilihan pemain juga harus dimulai dari bibit-bibit dalam negeri dulu. Kalau secara instan lewat pemain naturalisasi benar. Tapi kan susahnya kalau pemain naturalisasi itu baru umur sekian gabung ke timnas, jadi tingkat kebersamaannya jadi kurang. Jadi beda ya dengan negara-negara yang sudah mulai dari Liga A, B, C kayak di Belanda itu anak-anak umur 5 tahun sampai 12 tahun itu udah ada namanya Liga 3, lalu nanti mereka terus berkembang. Nah, itulah makanya kayak Spanyol, Belanda, Jerman itu kenapa mereka begitu bagus ya, juga Amerika ya, karena kebersamaan tim itu nggak 1-2 tahun tapi mulai dari usia dini, jadi mereka udah mengenal. Misalkan kayak dulu kalau kita lihat ada penyerang Jerman namanya Carsten Janker ya. Jadi gelandang-gelandang tengahnya itu, gelandang serangnya udah paham apa yang dimau oleh Janker, itu sundulannya yang bagus banget gitu loh. Jadi itu bagus juga Miroslav Klose, Oliver Bierhoff, itu di tim Der Mannschaft Jerman ya, Jerman Barat dulu, Jerman Barat sekarang Jerman. Nah, Indonesia harusnya punya liga usia dini ya. Tapi ya mungkin kurang dana atau mungkin kurang sponsor. Nah, mungkin dipikirkan kembali lah sponsor. Ya di Indonesia susah begitu ya, dulu ada Porkas, dibilang judi segala macam. Padahal itu sumbangan Porkas bagus loh. Di Belanda itu sponsor utama timnas Belanda itu Staatsloterij yang gambar ikan warna orange, itu ya semacam Porkas gitu loh. Oke, itu sekilas tentang bola. Nah, gue mau ngomong tentang debat terakhir kemarin ya. Di debat terakhir kemarin tuh gue cuma notice satu aja, yang pernyataannya Pak Ganjar yang bilang jangan sampai nanti ada orasi seorang budayawan ditangkap. Buktinya Pak Jokowi malah menyuruh tim Projo mencabut laporannya ke polisi. Padahal jelas-jelas Butet Kartarjasa mengeluarkan kata yang nggak sopan, dimulai dengan huruf A. Oke, bahasa Jawa namanya asu atau anjing ya, yang ditujukan oleh seorang presiden. Sebenarnya kalau dilihat dari rekamannya jelas, tapi kan Butet Kertajasa ya, dia bilang itu kan bukan begitu maknanya, itu maksudnya bukan begitu. Ya boleh-boleh aja ngelayas segala macam, tapi kan rekamannya jelas. Nah, itulah hebatan Pak Jokowi ya. Gua nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi di diri gua atau di orang lain dikatain asu, mungkin udah berang sekali gitu. Tapi itulah hebatnya Jokowi. Nah, Butet Kartarjasa, gua cuma bilang lu budayawan, lu orang Jawa, tapi kalau lu budaya bukan kayak orang Jawa ya, nggak sopan ya gitu loh. Jadi gua mempertanyakan
lo orang Jawa atau orang planet Mars yang ada tata krama, nggak ada etika, kayak gitu. Ganjar masih dibilang budayawan, si Butet ini penuh etika. Etika dari mana? Aduh, pantes lu punya uban makin jadi kayak center class. Aduh, Ganjar. Itu satu. Yang kedua, kemarin ada yang bilang tuh, wah, debat terakhir adem anyem ya, nggak seru. Kalau gue bilang, ya tergantung masing-masing capres. Kalau Pak Prabowo emang tuh jujur, kalau dia emang bagus, yang disampaikan oleh 01 dibilang oke, saya setuju, bagus. Dan yang buat gue impress sama Pak Prabowo itu waktu statement closingnya hebat. Dia minta maaf ke 01, 03, bahkan dia akan merangkul seandainya dia jadi presiden Republik Indonesia periode 2004-2029, dia akan menggandeng 01 sama 03. Nah, itu kan sikap legowo ya. Jadi sebelah gini loh, apa sih yang dicari sepanjang pilpres? Jangan sampailah kita jadi orang yang terkotak-kotak seperti kayak waktu kejadian di 2014 sama 2019. Ada cebong, ada kampret, segala macam. Nah, ini kalau gue bilang penyakitnya nih, terutama ketum-ketum partai yang nggak legowo kalau suaranya nyungsep atau sebagian fansnya atau pengikutnya nyebrang ke kubu yang dia nggak sukai. Jadi kalau gue bilang ketum-ketum yang udah tua bangka, geser ke kiri, kasih anak muda pimpin. Nah, makanya Bang Ara tuh udah pintar banget. Dia langsung pindah dari PDIP karena dia tahu dia pasti akan jadi petugas partai. Nah, di sini jeleknya di Indonesia kalau seorang presiden dari partai tertentu, dia pasti disetir oleh ketum partai. Jadi seolah-olah yang jadi presiden itu ketum partainya. Dan gua nggak respect. Dulu waktu pilpres tahun berapa ya, 90-an ya kalau nggak salah, gua tuh masih punya angkot 3 warna merah. Jujur, itu rute Komplek Chandra sama Celilitan. CH tulisannya, kalau di Cililitan tulisan CH dia. Itu angkot gue dipakai untuk PDIP kampanye. Gue nggak nuntut uang bensin, karena gue ikhlas nolong PDIP, karena kebetulan angkot gue warna merah. Itu sampai di atapnya tuh 2 atau 3 angkot gue tuh penyok-penyok lah karena banyak yang duduk di atas. Oh sih oke, yang penting PDIP menang. Tapi kesini-sini gue lihat, aduh, Bu Mega nih udah keluar ya dari jalur atau dari sisi seorang Soekarno yang nggak begitu. Soekarno itu orangnya negarawan. Dia meluk ke semua kepentingan atau aliran. Makanya dia banyak dituduhkan waktu peristiwa G30 sebagai orang yang dibilang suka komunis, padahal enggak. Dia memberikan ruang yang sama ke Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis. Jadi 3 golongan itu waktu itu emang kuat ya. Nasionalis itu ya PNI, itu cikal bakal PDIP. Terus ada juga yang golongan agama, Masumi segala macam. Terus komunis ya PKI itu. Jadi itulah sifat negarawan. Itu mungkin bisa diikuti oleh almarhum Gus Dur ya. Gus Dur tuh mengayomi semua pengikut agama. Bahkan Gus Dur pernah punya ide yang waktu itu banyak ditentang, mau membuka kedutaan besar Israel di Indonesia. Dia nggak ngelihat sisi dari Zionisme ya, tapi dia cuma lihat Israel itu kan bangsa yang berdaulat. Kita harus menyintai semua bangsa. Nah, itulah politik kita yang adil dan non blok. Kesini saya lihat malah udah blok. Seperti Bu Retno itu kalau saya lihat udah bias. Dia cuma ngeliat dari sisi Hamasnya, tapi dia tidak lihat dari root cause atau akar yang menyebabkan perang yang masih berkembang sampai ke hari 100 sekian hari ini. Nah, itulah yang gue mau sampaikan malam ini. Tapi wes lah, itu capres sudah lewat, nggak usah dipikirin, kita lihat tanggal 14 Februari lah. Dan ini gue takuti, kalau satu capres menang, ada golongan yang nggak puas, gue takut inkonstitusional, apa aja di kotak-katik, itu harusnya nggak akan terjadi. Dan sampai itu terjadi, rakyat yang notabene masih menyukai Jokowi, karena tingkat kepuasan Jokowi di atas 78%, itu akan bergerak. Jadi buat orang segelintir orang yang mengatasnamakan aktivitas akademika bla bla, pikir 2 kali. Oke, selamat malam, selamat menyaksikan semifinal.